Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, untuk kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran materi pendidikan agama Islam atau PAI ya. PAI dengan materi tentang asuransi. Materinya tentang asuransi. Jadi harus ingat, minggu kemarin kita sudah mengetahui tentang fikih muamalah yang berhubungan dengan ini asuransi. Baiknya silakan bicara dulu. Duduk siap. Teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya satu persatu. Kalau satu persatu ini melihat waktu banyak, saya tanya semuanya aja. Yang tidak hadir siapa? Asep. Asep apa? Ilhami. Apa? Sakit? Apa gimana? Sakit. Terus apa ya? Sekarang lanjut ke dalam materi. Untuk materi hari ini tadi saya sudah memberitahukan bahwa pembahasan hari ini mengenai tentang asuransi. Kalian tahu tentang asuransi? Mungkin kalian tahu tentang sebagian pernah membaca atau melihat ataupun mendengar dan sebagainya tentang asuransi. Ada yang tahu apa itu asuransi? Nah, di sini asuransi, mengenai tentang asuransi di sini pembahasan untuk lebih jauhnya nanti kalian akan dilihat di sini ya. Nah, ini. Asuransi adalah cara untuk mengurangi dampak negatif dalam hal keuangan dari sebuah musibah. Misalnya, untuk biaya pengobatan ketika sakit atau mengurangi dampak berkurangnya bahkan hilangnya pendapatan karena sakit kritis maupun meninggal dunia. Musibah adalah takdir, ketetapan Tuhan yang pasti terjadi dan sering tidak terduga. Tapi manusia diperintahkan untuk selalu berupaya menolong dirinya sendiri, selalu berikhtiar, termasuk dalam menghadapi musibah. Dan Tuhan tidak akan memberikan pertolongan bila manusia tidak berupaya menolong dirinya sendiri. Contoh sederhana dari upaya tersebut adalah membawa payung bila perpergian di musim hujan, atau membawa ban serep dalam mobil. Menolong keluarga juga adalah bagian dari menolong diri sendiri. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada manusia yang membelanjakan harta dengan hemat serta menyisihkan kelebihan untuk menghadapi hari kefakiran, dan bahwa lebih baik meninggalkan generasi yang kaya daripada generasi yang miskin. Jadi kita harus menolong diri sendiri dan keluarga kita dengan hidup hemat, menyisihkan harta untuk mendapatkan santunan di masa susah dan memberikan warisan kepada keluarga. Insya Allah, Tuhan akan memberikan rahmat kepada kita. Asuransi syariah menolong kita dengan cara yang sesuai syariah, bukan melawan takdir. Alian syariah menolong diri dan keluarga, cara syariah. Dari kemarin kita udah ngomongin tentang asuransi. Udah mulai anggarin keuangan kamu buat memproteksi diri belum? Kalau kamu masih bingung, kamu bisa baca buku ini buat mandu kamu dalam merencanakan keuangan. Langsung aja cek bukunya di tombol I atau di description box. Oke, ngomongin asuransi, mungkin kalian masih bingung. Gimana sih sebenarnya cara kerja asuransi? Dia kan profit oriented, bukan lembaga sosial. Kok bisa ngebiayain risiko kita? Oke, daripada bingung, sekarang aku mau jelasin tentang ide dasar dari cara kerja asuransi. Ini dia. Yang pertama, prinsip dasar. Prinsip dasar dalam asuransi adalah melimpahkan resiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain. Resiko nggak bisa dihindarin, tapi dampaknya bisa kita minimalkan dengan cara menghindari resiko, mengendalikan resiko, menerima resiko, dan juga mengalihkan resiko. Asuransi sendiri mengelola resiko dengan cara memindahkan dampak kerugian dari seorang individu kepada sebuah grup, membagi kerugian yang dialami oleh individu tersebut kepada seluruh anggota grup. Ilustrasinya seperti ini. Ada 100 orang yang berusia 45 tahun dan dalam keadaan sehat. Namun diperkirakan 5 orang diantaranya akan meninggal dunia tahun ini.
Misalnya saja nilai ekonomis kerugian yang ditanggung oleh satu keluarga yang ditinggalkan adalah sekitar 100 juta. Jadi total kerugian 5 keluarga adalah 500 juta. Kalau setiap orang dalam grup menyumbang 10 juta rupiah per tahun untuk dana bersama, maka dana yang terkumpul sebesar 1 miliar rupiah. Jumlah tersebut tentu cukup untuk mengganti kerugian 100 juta rupiah kepada setiap keluarga yang ditinggalkan. Artinya, resiko yang dihadapi oleh 5 orang tadi disebar ke 100 orang yang tergabung dalam grup tersebut. Yang kedua, tahapan bisnis asuransi jiwa. Yang pertama, menyatukan, yaitu menyatukan orang-orang dengan kepentingan asuransi yang sama dengan tujuan untuk membagi resiko yang sama. Kedua, mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dana atau premi dari sekumpulan orang yang telah disatukan tadi. Ketiga, yaitu membayar kompensasi atau klaim kepada mereka yang menderita kerugian. Yang ketiga, faktor penentu jumlah premi. Dalam asuransi, resiko-resiko yang dihadapi setiap individu dipindahkan ke pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa yang setuju untuk mengganti kerugian dalam jumlah tertentu sebagaimana disebutkan dalam kontrak polis. Untuk mengganti kerugian ini, perusahaan asuransi menetapkan premi yang harus dibayar individu yang menjadi tertanggung. Dalam menetapkan premi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kemungkinan kerugian. Yang kedua, nilai dari setiap kerugian. Yang ketiga, biaya administrasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha seperti mengumpulkan premi dari setiap anggota, mengukur kerugian, membayar klaim, dan lain-lain. Yang keempat, ambang kesalahan yang mungkin timbul saat memprediksi kerugian. Yang kelima, faktor-faktor lainnya seperti faktor finansial, kesehatan, dan sosial. Kesalahan dalam mengukur faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan asuransi jiwa, seperti menetapkan premi lebih kecil dari seharusnya. Perusahaan asuransi bertindak sebagai sebuah perwakilan, mengelola dana yang dikumpulkan atas nama komunitas grup tersebut. Perusahaan asuransi jiwa juga harus mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Itu ya, cuplikan tentang ataupun mengenai yang disebut dengan asuransi. Jadi secara keseluruhan, asuransi di sini mempunyai 2 bagian. Ada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ada pembeda-pembeda, ada yang membedakan. Kenapa ini disebut dengan asuransi syariah? Kenapa ini disebut dengan asuransi konvensional? Jadi ada pembeda, tetapi maksud dan tujuannya sama. Artinya kenapa bisa disebut dikategorikan sama? Karena hanya mengumpulkan dana untuk apa? Untuk itu tadi yang disebutkan dengan asuransi itu sendiri. Oke, paham ya? Ya, untuk selanjutnya hari ini nanti akan bagikan kelompok untuk mengerjakan ataupun mengerjakan tugas ataupun LKPD. Tapi sebelum ke situ, mungkin dari hasil cuplikan di sini kalian mungkin akan ada yang bertanya, ya. Nah, tapi di sini sistemnya terbagi, terukur. Artinya melihat pertanyaan, lalu kalian mengambil di sini ada sebuah pertanyaan, nanti dijawab yang bertanya, nanti yang bertanya memperkenalkan diri siapa dan selanjutnya. Itu dibagikan oleh KM. Ini saja nih. Nanti yang menjawab berarti yang menjawab yang bertanya dan yang menjawab nanti akan disaktifkan jadikan satu kelompok, ya, akan dijadikan satu kelompok. Ya, semuanya kebagian? Nah, ya. Jadi yang bertanya silahkan ajukan tangan, ya. Satu. Dari hasil cuplikan tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan mengenai tentang asuransi itu sendiri.
Nah, sehingga kalian akan menanyakan ataupun bertanya seputar asuransi itu sendiri. Silakan nomor 1 siapa dulu yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refi dari kelas 10 BR1. Ingin bertanya bagaimana perbedaan pendapat ulama fikih mengenai hukum asuransi syariah. Bagaimana pendapat ulama fikih mengenai tentang asuransi syariah? Siapa yang menjawab? Ya. Perbedaan pendapat ulama fikih mengenai hukum asuransi syariah masih berlanjut. Ada yang menyatakan hukum mubah boleh, ada yang menyatakan haram. Sebagai menganggap asuransi tidak komersial haram karena terdapat praktik riba dan mahar. Sementara asuransi ta'awun sosial dianggap mubah atau boleh. Ya, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelas 10 apa fatwa yang diterbitkan oleh MUI terkait dengan asuransi syariah dan apa yang diatur dalam fatwa tersebut? Coba kau jawab. Mari perkenalkan, nama saya Fidelia Gunawan dari kelas 10 BR1. MUI menerbitkan fatwa nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring X garis miring 2001 yang memperbolehkan asuransi syariah dalam ajaran agama Islam. Fatwa tersebut mengatur prinsip umum dan akar asuransi syariah. Bagus. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dato Munanda. Jelaskan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Gunawan dari kelas 10 BR1. Prinsip dasar asuransi syariah meliputi tauhid, dasar pengertian ketuhanan dalam tindakan asuransi, keadilan, menempatkan hak peserta dan pengelola sesuai dengan profesinya. D. Ta'awun atau tolong menolong, prinsip saling membantu. D. Kerjasama melalui akad mudarabah atau musyawarah. E. Amanah, keterbukaan dan akuntabilitas. E. Kerelaan atau riba, merelakan dana premi untuk tujuan sosial. D. Larangan praktik riba, dolar dan judi. Sudah? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Yusuf dari kelas 10 BR1. Ingin bertanya apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam unsur unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi dari kelas 10 Unsur-unsur dalam asuransi syariah mencakup A. Pihak bertanggung, B. Pihak penanggung, C. akad atau perjanjian asuransi, D. pembayaran iuran atau premi, E. kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita penanggung, F. peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Oke, terima kasih. Itu adalah sebuah pertanyaan yang kalian ajukan dan sekaligus ditanya ataupun dijawab oleh rekan kalian itu sendiri. Nah, secara kesimpulannya bahwa materi ini memang mudah untuk kita pahami, untuk kita pelajari di dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi itu sendiri. Sehingga kita ada pertanyaan langsung kita bisa menjawabnya dengan singkat lah, istilahnya dengan singkat. Oke, dari pertanyaan tadi, hasil dari pertanyaan tadi, kalian silahkan mencari pasangan yang bisa menjawab tadi.
Silakan yang bertanya nomor 1, lalu yang bisa menjawab tadi siapa? Silakan dicarikan pasangannya. Ya, mau 2 orang, mau 3 orang, silakan terserah. Nah, kenapa? Karena di sini kalian akan mengisi tentang LKPD, ya. Nah, ini mengerjakan LKPD di sini kalian harus mencari kelompok dulu, disesuaikan dengan pertanyaan tadi. Artinya pertanyaan nomor 1 dijawabnya dengan si A misalkan, nah itu pasangannya. Tetapi karena ini banyak siswanya, jadi kalian mencari pasangan yang kurangnya siapa, gitu ya. Nah, nanti akan dibagikan ininya apa namanya, kertas kelompoknya, kertas LKPD-nya, ya. Mana KM bagikan pada kelompoknya masing-masing. Untuk mengerjakan LKPD di sini, kalian di sini hanya ada 2 pertanyaan ataupun 2 kegiatan mengenai tentang apa. Yang pertama asuransi jiwa syariah, yang kedua asuransi kendaraan syariah. Ya, tujuan pembelajarannya dapat memahami tentang asuransi jiwa. Jadi kalian agar lebih bisa memahami lagi tentang fungsi dan tujuan daripada asuransi jiwa tersebut. Apa sih fungsi dan tujuannya, ataupun bagaimana, kapan, dan sebagainya. Nah, jadi yang harus bahannya, alat atau bahan yang harus dipersiapkan, kertas dan PowerPoint. Jadi setiap kelompok siapkan kertas 1 lembar saja dicoba. Setiap kelompok 1 lembar. Jadi di sini 1 kelompoknya ada 5 ya. 1 kelompok ini ada 5 karena 1 orang mengerjakan 1 poin. 1 orang mengerjakan 1 poin. Nah, di sini dari kelima yang pertama meresume tentang materi tadi. Karena di sini judulnya kalian disuruh membaca tentang materi asuransi jiwa. Kalau bagi asuransi yang berhubungan dengan syariah, ini terfokus karena asuransi itu kan terbagi-bagi tadi, ada asuransi jiwa, kendaraan dan sebagainya. Di sini kalian membaca tentang asuransi jiwa. Ya, diresume oleh kelompoknya. Lalu yang kedua menuliskan definisi asuransi jiwa. Dia menuliskan. Jadi 1 kelompok misalkan ada 5, 1 orang mereferensi tentang materi, yang kedua menuliskan definisi asuransi jiwa, yang ketiga memuliakan menuliskan jenis-jenis asuransi jiwa. Terus selanjutnya sampai ke 5. Jadi setiap kelompok ini dituliskan, misalkan kelompok 1 siapa saja, nama kelompoknya, anggotanya siapa, lalu materinya tentang apa, gitu ya. Nah, ini pekerjaan ini kalian bisa diselesaikan di minggu depan di pertemuan ke bab selanjutnya mengenai masih tetap tentang asuransi jiwa, tetapi yang berhubungan dengan perbankan, gitu ya. Kalau minggu depan tentang perbankan. Oke, mungkin hanya itu saja materi untuk kali ini. Jadi jangan lupa untuk minggu depan kalian hanya membutuhkan LKPD dan melanjutkan materi ke dalam perbankan. Ya, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.